Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bunda Yanaka. Kali ini saya akan membuat kue kering yang rasa dan aromanya seperti monde, rasanya renyah dan lembut. Yuk ikutin cara membuatnya. Langsung saja, masukkan margarin sebanyak 500 gram. Kemudian tambahkan butter orchid sebanyak 200 gram, gula halus sebanyak 225 gram. Kemudian mixer dengan kecepatan rendah. Ini saya menggunakan speed nomor 1. Tidak perlu sampai mengembang ya, cukup rata. Kemudian masukkan 4 butir kuning telur utuh, mixer hingga tercampur rata. Kemudian matikan mixer. Masukkan tepung secara bertahap. Ini saya membuat adonan tepungnya sebanyak 1000 gram ya, atau 1 kilo. Kita memasukkannya sebanyak 500 gram. Kemudian mixer kembali sampai rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan kembali 2 bungkus susu bubuk. Ini kita mixer lagi hingga tercampur. Masukkan sisa tepung yang tadi ya, 500 gram. Kemudian mixer kembali. Mixer masih dengan kecepatan rendah ya. Saya masih memakai speed nomor 1 sampai benar-benar kalis. Kemudian setelah kalis, kita matikan mixer. Selanjutnya kita siapkan loyang untuk mengopen. Loyang ini kita olesi dengan margarin ya. Adonan yang kita buat tadi kita bagi menjadi 5. Ini fungsinya kita buat menjadi 5 bagian ya, karena saya akan membuat 5 macam bentuk kue kering. Kita tutup sisa adonan yang tadi ya, kita ambil sebagian lalu kita gulas menggunakan roller, atau bisa juga kita gilas menggunakan botol ya. Nah, setelah rata lalu kita cetak menggunakan cetakan bulan sabit ya. Nah, kita buat 1 loyang penuh. Ini setelah penuh kita open selama 45 menit. Saya menggunakan oven tangkring dengan api sedang. Setelah 45 menit kita angkat dan kita masukkan ke dalam wadah untuk ditaburi gula halus. Gula halus ini yang ada rasa dinginnya ya, bukan gula halus yang untuk adonan kue, supaya rasanya lebih enak. Setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam toples. Nah, ini dia hasilnya, renyah dan lembut sekali ya. Kemudian untuk adonan selanjutnya saya akan membuat nastar bolen. Ini caranya, ambil sebagian adonan lalu kita bulatkan dan kita beri tempat untuk isiannya. Dan untuk isiannya ini adalah selai nanas ya. Dan kita bulatkan. Kemudian kita susun pada loyang. Lakukan semua hingga penuh loyangnya ya. Setelah loyang terpenuhi, olesi dengan topping, yaitu ini saya membuatnya 1 butir kuning telur plus 1 sendok makan minyak makan, dan tambahkan pewarna kuning ya. Tadi saya lupa memvideo saat mengolah olesannya ini ya, tetapi cukup mudah ya teman-teman cara membuatnya. Nah, setelah terolesi semua, kita open selama 20 menit. Setelah 20 menit kita angkat kembali, lalu kita olesi dengan kuning telur yang sudah kita buat tadi ya. Ini 1 butir kuning telur untuk 1 loyang, cukup 2 kali mengoles ya. Kita open kembali selama 25 menit dengan api sedang.
Setelah 25 menit kita angkat, lalu kita masukkan ke dalam toples ya. Ini cantik banget, glowing. Nah, untuk selanjutnya kita olesi lagi loyang dengan margarin dan kita gilas lagi adonan yang ketiga. Kemudian kita cetak menggunakan cetak berbentuk persegi panjang. Ini cetakannya ya, 1 kali celup langsung dapat 9 batang. Kemudian susun pada loyang. Nah, setelah semua terpenuhi, maka kita akan olesi lagi dengan putih telur. Putih telur ini sisa kita membuat kue tadi ya teman-teman. Karena kita menggunakan 4 butir kuning telur utuh tadi, ada sisa putih telurnya. Sisa putih telur tadi kita oleskan, lalu kita berikan topping keju parut. Selanjutnya kita oven selama 45 menit dengan api kecil. Setelah 45 menit kita angkat, lalu kita susun kembali ke dalam wadah atau toples seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya, cantik sekali, renyah dan lembut ya teman-teman. Sangat renyah, terlihat sangat kering dan sangat lembut. Aromanya seperti kue monde ya. Ini rasanya enak sekali, terasa renyah dan lembut ya. Nah, ini bagian selanjutnya kita olah menjadi cookies setengah lingkaran. Caranya masih sama, kita cetak menggunakan cetakan setengah lingkaran. Kemudian kita berikan topping choco chips ya. Kemudian kita oven selama 60 menit supaya warnanya lebih coklat ya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya kita ambil sedikit adonan ya, dan kita tambahkan pewarna coklat, lalu kita ratakan. Selanjutnya saya akan membuat kue cookies bintang. Ini kita buat seperti bintang ya bentuknya. Kita cetak menggunakan cetakan bintang, kemudian kita susun pada loyang. Nah, setelah loyang terpenuhi, kita siap memberikan topping, yaitu taburi dengan sprinkle topping seperti ini ya, seperti butiran mutiara, namun dia kecil-kecil bentuknya. Nah, setelah semua terpenuhi seperti ini, selanjutnya kita beri pemanis, yaitu topping berbentuk bintang coklat yang kita taruh di atasnya ya, seperti ini. Coklat ini yang kita uleni tadi ya teman-teman. Nah, ini dia setelah selesai, lalu kita oven selama 45 menit. Nah, setelah 45 menit ini hasilnya cantik sekali ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Untuk 1 kali adonan mendapatkan 5 macam kue. Yang pertama adalah coco chips cookies, dan yang ini adalah nastarbollen. Terlihat sangat lembut, sangat glowing, dan aromanya sangat harum. Kemudian yang ini adalah cookies bintang, sangat cantik bentuknya, aromanya seperti monde ya, rasanya pun sangat enak. Kita simpan ke dalam toples supaya tahan lama. Dan yang ini adalah putri salju. Kemudian yang terakhir adalah kastengel keju. Ini sangat renyah, sangat enak. Terima kasih sudah menonton, semoga suka dengan resepnya. Jangan lupa like, subscribe supaya bisa mendapatkan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.